Halo, halo. Tadi nggak tahu kenapa disconnected. Bagaimana? Apakah sekarang sudah oke? Nggak pajang benda-benda rohani, Min? Ah, ini aja deh. Oh, begitu ternyata ya. Kalau live kita harus memajang sesuatu ya. Nggak ngerti deh, Mimin. Apa gitu? Sebentar deh kalau begitu ya. Tadi apakah terputus? Tapi kayaknya bukan oleh TikTok. Mungkin koneksi kali. Sebentar. Ya, mesti pajang-pajang benda-benda begini ya. Hmm. Wah, ribet ya. Makin lama TikTok makin sensi. Oke, sampai di mana tadi, teman-teman? Hmm, sampai di mana kita tadi ya? Di sini atau? Oh ya, sampai di sini deh ya. Oke, betul. Nah, sekarang kita masuk ke 12:41. Pengurapan dengan minyak krisma yang kudus. Kita berbicara tentang pengurapan dengan minyak krisma yang kudus. Satu minyak wangi yang diberkati uskup. Ini maksudnya tentang minyak krisma ya. Itu berarti bahwa Roh Kudus diserahkan kepada orang yang baru dibaptis. Nah, ini diteruskan. Apa yang menjadi karunia gereja diteruskan, yaitu Roh Kudus. Ia menjadi seorang Kristen, artinya seorang yang diurapi oleh Roh Kudus. Digabungkan sebagai anggota dalam Kristus yang telah diurapi menjadi imam, nabi, dan raja. Hitam semua benar-benar rohaninya. Iya. Warna favorit seorang eksorsis atau deliverance biasanya hitam. Serem ya, Din. Oke, kita lanjutkan ya. Ini berbicara tentang krisma, tapi secara singkat saja. Nanti kita akan berbicara tentang krisma dengan lebih penuh ketika kita sampai pada pembahasannya. 12:42. Dalam liturgi gereja-gereja timur, pengurapan sesudah pembaptisan adalah sakramen krisma atau penguatan. Sementara dalam liturgi Roma, ia menunjuk kepada pengurapan kedua dengan krisma yang kudus, yang akan diberikan uskup. Sakramen penguatan yang dalam arti tertentu menguatkan dan menyelesaikan urapan pembaptisan. Jadi si anak ini begitu dibaptis langsung dikuatkan. Dengan demikian dia bukan hanya sekedar disucikan dari dosa asal dan dari dosa-dosa pribadinya pada saat itu, tetapi juga diberi rahmat agar bisa menjadi pewarta, yaitu dikuatkan sebagai imam, raja, dan nabi, dan diberi tugas perutusan, maksudnya begitu. Ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke 12:43. Kain putih berarti bahwa orang yang telah dibaptis mengenakan Kristus sebagai busana. Nah, kita bisa melihat di Galatia 3:27 ya. Suaranya eho, Min. Oh, nah kalau begini gimana? Sudah lebih baik suaranya? Ya, Min pakai yang namanya studio. Coba studionya reverbnya Min minimkan. Kalau sudah lebih baik, oke. Hmm. Di Ortodok dan Katolik Timur biasanya baptis sudah termasuk krisma. Iya, betul.
Makanya anak-anak sudah bisa komunik. Yes, betul. Min, saya mau tanya apakah Alkitab Katolik dengan Kristen Protestan sama? Maaf kalau menyinggung. Ya, sebenarnya sama saja ya. Cuman dalam Katolik ada yang namanya Deuterokanonika. Begitu saja sih. Yaitu terletak di antara perjanjian baru perjanjian lama. Ya. Oke, Min. Oke. Min, saya Protestan mau belajar iman Katolik. Puji Tuhan. Boleh nih. Di daerah mana tinggalnya favorit? Pencil. Kita pendalaman iman Katolik setiap minggu malam ya. Kalau kamu mau hadir di mendengarkan katekismus gereja Katolik adalah intisari seluruh pengajaran iman Katolik ada di sini di buku ini. Kalau juga mau lebih afdol lagi boleh beli bukunya. Cari aja katekismus gereja Katolik. Ini judulnya seperti stiker nih, katekismus gereja Katolik di online, toko hijau atau toko orange. Atau mungkin di gereja-gereja Katolik yang punya toko rohani di sampingnya. Biasanya selalu jual buku ini. Mahal memang 200-300 ribu, tapi is okay. Ini buku yang luar biasa setelah Alkitab. Umat Katolik wajib baca ini setelah baca Alkitab. Ya. Kain putih tadi ya? Oke, baik. Itu artinya mengenakan Kristus sebagai busana. Sesuai dengan Galatia 3:27. Ia telah bangkit bersama Kristus. Itu artinya. Terus lilin baptis yang dinyalakan pada lilin Paskah berarti bahwa Kristus telah menerangi orang yang baru dibaptis. Ini simbol-simbolnya ya. Nah, di dalam Kristus, orang-orang yang dibaptis adalah terang dunia. Matius 5:14. Sekarang orang yang baru dibaptis itu dalam Putra Tunggal dijadikan anak Allah. Ia dapat mendoakan doa anak-anak Allah yaitu Bapa kami. Ya. Min, saya dapat minyak pengurapan yang biasanya dijual sebagai oleh-oleh dari tanah suci. Apakah sama dengan minyak pengurapan? Minyak pengurapan biasanya didoakan dulu ya. Minyaknya boleh dari minyak apa saja, Min nggak tahu. Min bahkan nggak tahu kalau ternyata misalnya di setiap negara atau mungkin bahkan provinsi punya pilihan. Misalnya uskupnya menentukan pakai minyak ini misalnya. Tapi tetap didoakan. Biasanya didoakan pada waktu misa minyak ya. Misa minyak itu dikenal juga dengan apa ya, kalau di sini ya, yang para imam semuanya itu pada Kamis Putih ya diteguhkan. Nah, biasanya diberkati pada waktu itu. Dia berkati 3 minyak pada saat itu. Mimin lupa, mungkin kalian ada yang ingat. Salah satu minyak krisma, minyak pengurapan orang sakit, minyak apa lagi gitu ya. Minyak baptis ya, gitulah. Ya. Jadi memang bukan sembarang minyak yang walaupun berasal dari tanah suci ya. Tapi tetap itu ada didoakan juga sebelumnya. Itu ada ritusnya juga begitu. Ya, minyak krisma betul. Oh ya, Min, Kamis pagi sebelum Kamis Putih. Ya, dan di beberapa tempat itu bahkan dipindah ke Rabu. Dipindah ke Rabu oleh uskupnya mengingat biasanya kalau misa minyak begitu banyak pasar-pasar yang datang dari pedalaman ngumpul di kota begitu dan itu butuh waktu. Butuh waktu sehingga nanti Kamisnya kan dia mesti kembali lagi untuk memberi apa itu misa di tempat stasi-stasi atau paroki mereka masing-masing ya. Jadi banyak juga yang karena hal-hal praktis dalam hal pastoral jadi dipindahkan ke Rabu. It's okay, no problem ya. Bro, apakah bisa orang awam membaptis pada saat urgent dalam sakratul maut tanpa menunggu imam? Kalau memang masalahnya benar-benar urgent dan sakratul maut tanpa menunggu imam, bisa ya. Sejauh memang diniatkan untuk itu. Jadi gereja menganggap itu sebagai sebuah niat baik, kamu ingin menyelamatkan jiwa orang yang bersangkutan. Siapapun kamu. Apakah kamu awam atau begitulah maksudnya. Nah, tetapi dipastikan dulu apakah orang itu benar-benar pernah mengutarakan niatnya untuk percaya Kristus, untuk menjadi Katolik atau menjadi Kristen, begitu ya. Kalau orang yang mau meninggal sembarang orang tiba-tiba langsung kami baptis, itu juga nggak kena juga. Karena belum tentu dia mau, maksud Mimin begitu. Dalam keadaan darurat maksudnya dia pernah mengutarakan ingin
dibaptis. Misalnya dia lagi sakit keras. Kalau aku sembuh, aku pengen katekumen dan dibaptis gitu. Nah ternyata dia nggak sembuh juga dan malah sakratul maut. Boleh kamu baptis. Ya, ya nanti ada dijelaskan di sini. Apakah malam ini kalau selesai, apakah nanti minggu depan ya. Iya, saat pembaruan jadi imam juga. Ya benar. Ya Min, saya pernah ikuti misa pemberkatan minyak. Ya, dikenal dengan misa minyak. Begitu juga umat sedikit banyak imam. Yes. Umat cuma meramaikan saja. Ya, boleh juga kalau kenal sama romonya, minta aja langsung. Minta dong minyak urapan gitu. Nggak perlu nunggu sampai setahun sekali ya misa minyak. Kalau romonya mau ngasih ya. Biasanya ditanya untuk apa begitu. Shalom Om, shalom juga Del. Ya, shalom Min, shalom juga. Wow, John Giovanni nimbrung di sini juga. Ya, benar. Beneran nggak Min, boleh minta minyak urapan? Boleh-boleh aja. Tanya aja pastornya. Paling dia nanya nanti untuk apa gitu. Ya, gitu. Takut kalau romonya ngambek. Ya memang itu nggak sembarangan kalau tentang minyak itu ya. Kalau air suci sih dikasih dengan sukarela. Tapi kalau minyak minum dicoba saja. Ya, paling tanya untuk apa gitu. Ya, kecuali beda halnya kalau kamu punya minyak sendiri dan ketika pastor datang ke rumahmu ya, kamu minta tolong berkati air suci, berkati garam suci dan juga minyak kamu ini. Nah, itu beda level lah kekuatan minyaknya, tapi boleh dicoba gitu. Min, pertanyaan praktis. Min, kalau garam suci itu ada waktu khusus nggak memberkatan? Nggak ada. Nggak ada. Air suci, garam suci nggak ada. Sama seperti benda-benda sakramental sakramental yang lainnya. Jadi kalau misalnya satu hari kamu ada misa di rumahmu, itu baik juga. Kamu adakan misa di rumahmu untuk alasan apapun, mungkin syukuran atau ulang tahun apalah gitu. Nah, sekali minta romonya berkati air suci, berkati garamnya, ya, berkati benda-benda suci juga, rosario, salib dan sebagainya. Nah, itu biasanya mimin karena keperluan pelayanan kita ya, kita 1 galon loh. 1 galon atau bahkan 2 galon. Ini aqua galon itu untuk minta dijadikan air suci. Sorry ciguan. Atau garam suci juga ya. Min, pertanyaan praktis, kenapa jangka waktu katekis beda-beda? Ya itu memang berbeda-beda sesuai dengan umumnya sih memang ada patokan bakunya. Ya misalnya 6 bulan kayak setahun. Nah, untuk mereka yang nggak lulus, ngulang lagi tahun depan dan sebagainya. Itu terkait situasi kondisi juga. Biasanya romonya percayakan kepada petugas-petugas katekisnya ya untuk melihat, mengecek situasi seperti apa. Ini kayak ada satu contoh, ada tetangga Mimin yang uh, pingin banget menjadi Katolik. Istrinya, anaknya sudah Katolik, ya. Mereka dulu dari Muslim. Tapi suaminya nggak bisa karena nggak mungkin ikut katekumen karena dia kerja di kapal yang hanya pulang setahun mungkin 2 kali, cuma pada waktu Natal dan Paskah. Nggak mungkin sempat ikut katekumen. Nah ini Mimin barusan nih teringat nih. Sore ini coba Mimin mau Ini tetangga deket sih ya. Mimin akan ngomong sama pastornya, boleh nggak? Jadi dia ini dibaptis dulu demi keselamatan jiwanya karena kerja kapal ya. Kerja kapal itu keselamatan jiwa lebih penting. Ya, dan itu memang resikonya tinggi kan. Nah, kemudian untuk pembinaannya biar Mimin yang bantu gitu. Apakah lewat online, apakah lewat seperti pembahasan antara lewat telepon dan sebagainya. Kalau dia pas pulang ke rumahnya ya bisa disamperin ya, seperti itulah. Jadi ini masalah yang situasi dan kondisi. Prioritas adalah keselamatan jiwa seseorang ya. Itu yang paling prioritas. Untuk kemudian kita lihat situasi dan kondisinya. Ya normalnya kalau dia kerja normal seperti orang-orang seperti kita ini ya tetap ikut katekumen ya. Gitu. Jadi memang kebijakan ini juga menjadi pertimbangan oleh pastor parokinya kenapa yang satu seperti itu, yang satu seperti ini. Untuk orang yang sudah sakratul maut juga biasanya juga langsung dibaptis ya.
Ada juga yang seperti itu. Ya benar, tergantung kesiapan dan pengetahuan tiap-tiap katekis juga, benar. Garam suci itu digunakan untuk apa ya, Min? Saya tahunya air suci. Ya, kurang lebih seperti air suci ya. Cuman orang ada yang merasa lebih secure karena garam kan lebih lama menghilangnya, nggak menguap gitu loh. Ya, akhirnya lebih terkenal untuk exorcist atau deliverance garam sucinya. Min, jika air suci belum dalam wadah jerigen, jika belum habis, apa bisa ditambah air supaya air suci nggak habis? Bisa. Kalau sampai setengahnya kamu tambah air, nggak apa-apa. Ya. Dan ternyata ortodok juga begitu. Ortodok. Kalau sampai setengah katanya begitu juga, boleh ditambah air biasa. Dan air berkat itu akan memberkati teman-teman airnya yang baru. Jadi air itu membaptis air yang baru masuk. Ya begitulah ya. Sudah jam berapa sekarang? Sedikit lagi. Oke, sekarang kita 12:44. Komuni Kudus pertama. Min, saya mau minta garam diberkati. Rekomendasi dong romo mana yang kuat eksorsisme. Waduh, ini favorit pencil kamu tinggal di mana? Kota apa? Paroki mana? Setelah menjadi anak Allah dan menerima pakaian perkawinan, orang yang baru dibaptis diterima dalam perjamuan kawin anak domba. Sebentar, bunyi apa itu ya? Oh, ada yang putar video pelayanan di luar kamar. Suara sampai ke sini. Oke, setelah menjadi anak Allah dan menerima pakaian perkawinan, orang yang baru dibaptis diterima dalam perjamuan kawin anak domba dan menerima makanan kehidupan baru, yaitu tubuh dan darah Kristus. Ini ya, gereja-gereja timur sangat sadar akan kesatuan inisiasi Kristen, dan karena itu mereka memberi komuni kudus kepada semua orang yang baru dibaptis dan dikuatkan langsung masuknya krisma, malahan juga kepada anak-anak. Dengan mengingat sabda Tuhan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh gereja timur ya. Mereka satu paket, baptis, krisma, dan ekaristi. Gereja Latin mengkhususkan langkah menerima komuni kudus. Nah, gereja Latin maksudnya gereja kita ya. Mengkhususkan langkah menerima komuni kudus bagi mereka yang telah mencapai usia memadai untuk berpikir. Tetapi menyatakan hubungan pembaptisan dengan ekaristi dengan cara bahwa anak yang baru dibaptis dibawa ke altar untuk doa, Bapa kami, begitu. Ya. - 12:45. Sebentar kita lihat kamu tulis apa di situ. Setelah dengar garam suci, jadi ingat film-film Korea, Jepang, dan Mandarin mengusir setan pakai garam. Ya. Yang menarik adalah tentang garam ya. Apakah karena materinya atau nggak ngerti bagaimana juga. Tetapi bahkan orang-orang yang di luar Katolik, bahkan para dukun, bahkan anak indigo pakai garam juga loh untuk membersihkan diri dari energi negatif. Nah, ini dia. Jadi seakan-akan garam akhirnya menjadi sebuah hal yang berbau okultis ya, begitulah. Tapi memang sejak dulu gereja Katolik selalu pakai garam. Garam yang tentunya sudah didoakan. Nah, jadi makhluk garam ini menarik. Bisa garam apa saja. Nah, tapi kalau yang namanya praktek-praktek okultis biasanya garam khusus itu. Nah, kalau di Katolik, oh tidak, garam apa aja bisa ya, karena berkat Tuhan lebih besar daripada materi. Min, bolehkah mencampur air suci ke dalam air minum saat sedang sakit disertai dengan doa? Boleh banget, ya. Boleh banget, malah keren tuh. Mantep itu.
Min, saya pernah diajari kenapa kok gereja memakai 3 benda utama, yaitu air, garam, dan minyak. Tapi saya lupa dasar Alkitabnya. Iya, nggak apa-apa. Semuanya dasar Alkitabnya ya. Garam bisa dari laut dan pohon. Kalau dari pohon sulit diperoleh setahu saya ya. Mungkin karena Ekaristi itu dianggap sangat sakral bagi kita Katolik. Iya, betul. Nah, betul. John Giovanni sudah menjawabnya ya. Bukan hanya untuk orang sakit, untuk orang sehat juga boleh minum air suci ya. Tapi perhatikan bahwa kalau kamu minta supaya airnya menjadi air suci dan didoakan oleh Romo, pakai air yang bersih ya, yang layak minum. Jangan pakai air yang ada di gentongmu atau yang ada di bak mandimu gitu. Supaya one day kalau pengen minum ya aman-aman saja untuk diminum begitu. Jangan berpikir walaupun mungkin karena ini air di comberan ya, karena udah disucikan dengan doa pasti jadi bersih ya. Jangan berpikir begitu juga ya. Ya. Salve Om, salve juga, selamat malam. Iya, ini kalian lebih tahu tentang dunia garam ini. Min, saya mau minta garam diberkati. Untuk apa favorit pencil ini? Biasanya itu kalau orang Katolik itu ya itu mengundang romonya datang ke rumah ya. Atau kalau nggak mau ribet, datang ke paroki minta garam diberkati begitu. Itu juga bisa. Cari pastornya atau cari sekretariatnya gitu. Atau kalau orang Katolik misalnya pastornya lagi misa di rumah, atau bahkan undang ke pastornya bikin misa di rumah, apa misa ulang tahun, misa apa. Sekalian minta berkati air suci, garam suci begitu ya. Ya, Mimin ini bukan pastor, nggak bisa memberkati. Miminnya cuma bisa ngompori aja. Iya, air suci biasanya memang sudah ada garamnya sedikit memang ya. Nah, ini usulan yang bagus dari Heo ya. Coba kamu pergi ke gereja Katolik terdekat, bawa garam, minta diberkati oleh Romo di situ. Ya, tapi katanya masih belum Katolik ya si. Saya ingat Mimin tadi yang bilang bukan Katolik tapi ingin belajar iman Katolik. Favorit pencil ya. Minta dengan temanmu yang Katolik aja kalau gitu ya. Cari temanmu yang Katolik, minta deh. Bisa kok bawa aqua botol saja, terus bawa garam 1 bungkus, minta diberkati oleh Romo setelah misa. Iya benar, itu juga bisa ya. Nggak ribet. Tapi saya Protestan, apakah bisa? Ya itu, minta dengan temanmu yang Katolik ya. Oke, baik. Sampai di mana kita tadi? Oke, 12.45. Berkat mulia. Ini yang terakhir ya, karena jam sudah menunjukkan hampir pukul 12. Aduh, ada yang jatuh. Sorry. Nah, oke. Siapakah yang dapat menerima pembaptisan ya? 12.46. Yang dapat dibaptis ialah setiap orang dan hanya orang yang belum dibaptis. Jadi kalau yang sudah dibaptis nggak boleh lagi karena dianggap bisa menghinakan materai Allah ya. Ya, itu sebenarnya penistaan kepada kekuasaan Tuhan kalau dibaptis 2 kali. Sejauh baptis pertamanya sah ya. Begitu. Nah, pembaptisan orang dewasa. 1247. Sejak awal gereja, pembaptisan orang dewasa diberikan paling sering di tempat di mana Injil belum lama diwartakan. Ya, karena namanya gereja mewarta ya di tempat-tempat yang baru. Karena itu,
Katekumenat atau persiapan pembaptisan. Jadi katekumenat ini masa-masa persiapan pembaptisan di mana orang dididik, dibina untuk itu, untuk mendapatkan pengetahuan. Itu mendapat tempat yang penting. Sebagai bimbingan ke dalam iman dan kehidupan Kristen, masa tersebut harus mempersiapkan orang untuk menerima rahmat Allah di dalam pembaptisan, penguatan, dan ekaristi. Jadi ini harus dilalui. Nggak bisa begitu kamu ingin masuk Katolik langsung dibaptis begitu aja. Nggak bisa. Harus lewat masa katekumenat. Ya. 6 bulan kek, setahun kek, kalau gagal ngulang tahun depan ya. Emang enak jadi Katolik. Katolik tidak memerlukan kuantitas. Yang penting adalah kualitas. Ya. Nah, inilah dalam tanda petik ada enaknya atau ada tidak enaknya menjadi baptis dewasa. Ya, karena kita harus melewati masa-masa seperti ini. Sementara kalau baptis bayi kan begitu lu nongol langsung dibaptis. Pendidikannya diserahkan kepada orang tua, kan begitu. Jadi bisa belakangan begitu. Nah, untuk baptis dewasa seperti ini yang harus dilalui. Bersyukurlah mereka yang udah dibaptis bayi ya. Oke, 12.30. 12.48. Waktu persiapan ini bertujuan membantu katekumen untuk memberi jawaban kepada tawaran keselamatan ilahi dan untuk mematangkan pertobatan dan imannya dalam kesatuan dengan persekutuan gereja. Ya, jadi dia diberi waktu. Apakah kamu serius? Tidak serius? Nah, begitu. Jadi diberi waktu untuk rethink, berpikir ulang. Yang dipentingkan di sini ialah suatu pembinaan dalam seluruh hidup Kristiani dan masa pencobaan yang lamanya memadai, yang membantu para murid untuk bersatu dengan Kristus guru mereka. Nah, jadi begitulah ya, kamu harus melalui tahap-tahapan seperti ini. Ribet ya nampaknya, tapi memang seperti itu, harus dilalui. Outputnya bisa kita lihat. Orang-orang Kristen, orang-orang Katolik terutama ya, adalah orang-orang yang berkualitas. Nggak akan sembarang ngomong, nggak akan sembarang dikit-dikit mengkafirkan orang, ya, karena dasar mereka sangat kuat. Ya. Maka hendaknya para katekumen diantar sebagaimana harusnya untuk memasuki rahasia keselamatan, menghayati cara hidup menurut Injil, ikut serta dalam upacara-upacara suci yang harus dirayakan dari masa ke masa. Hendaknya mereka diajak memulai hidup dalam iman, merayakan liturgi dan mengamalkan cinta kasih umat Allah. Jadi ini komplit sekali ya. Bukan hanya diajar beriman, tapi juga diajar hidup menurut Injil yang harus beriman dan berbuat baik. Begitu ya. Seperti Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Nah, sekarang kita mau lihat kamu komen apa aja di situ. Login Katolik lama banget ya, memang begitulah ya. Kalian ngomong apa sudah di sini ya. 5566BO. Heo, saya aja baru tahu setelah masuk seminari kalau ada garamnya. Haha. Wah, ini orang seminari nih 556 nih, gimana sih bilangnya? Sol lala. Ini fraternya ini ya. Wah, mantap ya, ada frater di sini. Lagu ini basement, puji Tuhan. Soalnya Protestan lemah banget imannya, nggak ada eksorsisme, saya butuh itu, kata favorit pensil ya. Ya udah, belajar iman Katolik aja, nanti dibaptis Katolik ya. Cari gereja Katolik terdekat, ikut katekumen ya. Ya. Ya, yang dibaptis ulang biasanya forma baptisan lamanya tidak sah. Kayak baptis Yohanes. Iya, betul. Jadi kita mesti cek dia dari Kristen mana dulu, begitu. Kalau dari Kristen yang di bawah naungan PGI, nah itu formanya sudah betul. Forma dan materinya sudah ada. Formanya, rumusannya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Materinya air. Itu sudah cukup, nggak perlu dibaptis ulang. Tapi kalau rumusannya bukan itu, walaupun dia pakai tetap ada airnya, nggak bisa. Dua itu harus memenuhi syarat. Ya.
Iya. Wah, banyak sekali tulisan kalian nih. Mohon maaf kalau Mimin nggak bisa baca semua. Ya, begitulah intinya ya. Oke, sampai di mana? Oke, satu. Nah, kita ke pembaptisan anak, kemudian kita off ya. Para katekumen sudah termasuk rumah dalam tanda kurung keluarga Kristus. Dan tidak jarang sudah menghayati kehidupan iman, harapan, dan cinta kasih. Bunda Gereja sudah memeluk mereka sebagai putra-putranya dengan cinta kasih dan perhatiannya. Jadi sejak katekumen pun sebenarnya sudah dianggap keluarga. Jadi gereja lebih melihat sikap hati, niat hati, prosesnya daripada hasilnya. Sebab banyak terjadi, ada orang yang punya kerinduan untuk dibaptis, tapi meninggal sebelum dibaptis. Nanti akan dijelaskan. Punya kerinduan untuk dibaptis, ternyata terbunuh. Nah, begitu. Atau menjadi martir. Nanti akan dijelaskan seperti apa. Para katekumen di sini sudah dianggap keluarga. Bukan lagi dianggap, tapi sudah disebut keluarga, dan Bunda Gereja sudah memeluk mereka sebagai putra-putranya dengan cinta kasih dan perhatiannya. Begitu ya. Nanti kita akan mengenal baptis darah, baptis kerinduan, nanti akan dijelaskan. Minggu depan lah. Pembaptisan anak-anak. Teringat kata Romo Patris, kalau baptis sampai berkali-kali, anggap ya itu lagi main air. Ya, Romo Patris lucu emang. Dia garis keras itu, Romo Patris itu. Wah. Oke. Nah, kita masuk kepada pembahasan tentang pembaptisan anak-anak. Sedikit ya, cuman 1, 2, 3, 4 poin. Ini penting sebelum kita akhiri, karena tadi kita juga mulainya agak telat. 1250. Karena anak-anak dilahirkan dengan kodrat manusia yang jatuh dan dinodai dosa asal, maka mereka membutuhkan kelahiran kembali di dalam pembaptisan, supaya dibebaskan dari kekuasaan kegelapan dan dimasukkan ke dalam kerajaan kebebasan anak-anak Allah, kemana semua manusia dipanggil, yaitu kepada surga. Ya, dalam pembaptisan anak-anak dapat dilihat dengan jelas sekali bahwa rahmat keselamatan itu diberikan tanpa jasa mereka. Jadi, gereja dan orang tua akan menghalangi anak-anaknya memperoleh rahmat tak ternilai menjadi anak Allah kalau mereka tidak dengan segera membaptisnya sesudah kelahiran. Nah, jadi lebih cepat, lebih baik seperti yang sudah jelaskan sebelumnya ya, karena anak-anak sangat rentan sekali terhadap keselamatan hidupnya, masalah kekuatannya, dan kerentanan terhadap penyakit, jadi lebih baik. Karena however, bayi itu walaupun menurut kita putih, murni, mulus, bersih tanpa dosa, dia masih punya dosa asal. Ya, dia masih punya dosa asal kisanak. Kalau dia meninggal sebelum dibaptis, dia meninggal dengan dosa asalnya. Nah, begitu ya. Terus bagaimana dengan anak-anak yang orang tuanya Katolik, tapi kemudian si bayinya meninggal sebelum dibaptis? Kita serahkan kepada belas kasih kerahmat Allah, karena gereja juga hanya bisa berdoa dan berharap Tuhan merahmati mereka. Itu dia. Ingat, kita mengenal namanya dosa asal dan dosa pribadi. Oke, dia belum mengenal dosa pribadi. Putih, mulus, bersih tanpa dosa. Tapi dosa asalnya masih ada. Dan sebagaimana kita tahu, yang memiliki dosa asal tetap nggak bisa masuk surga. Ini ya, konsepnya sudah mengerti hal ini? Mengapa gereja Katolik menganjurkan cepat-cepat dibaptis? 1251. Orang tua Kristen harus mengerti bahwa kebiasaan ini sesuai dengan tugasnya, memajukan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Oke. 1252.
Iya, LG kan Lumen Gentium. Iya. Yang mana tadi ya? Biasanya ada disebut tuh nomor-nomornya di sini. Salve juga. Nggak berasa Min sudah jam segini. Iya, kita cepat-cepat aja ya. Min dibaptisnya bagusnya usia berapa sih baik? Soalnya ada yang berumur berapa hari, ada yang baru hitungan bulan. Intinya sejauh itu mungkin kan, seperti Mimin 4 hari sudah dibaptis. Sejauh itu mungkin kan ya. Bisakah dibaptis secara mendadak kalau mau meninggal? Bisa orang tua sendiri yang dibaptis boleh? Boleh. Dalam keadaan seperti ini boleh. Ya. Itu hal yang benar-benar darurat ya. Oke, 1252 terakhir ya, adalah satu tradisi gereja yang sangat tua membaptis anak-anak kecil. Dari abad kedua, kita sudah memiliki kesaksian jelas mengenai kebiasaan ini. Barangkali sudah pada awal kegiatan khotbah para rasul, bila seluruh rumah menerima pembaptisan, anak-anak juga ikut dibaptis. Nah, jadi kita bisa melihatnya di Kisah Para Rasul 16, 15, lanjutkan dengan ayat 33, juga Kisah Para Rasul 18, ayat 8, ya. Kemudian 1 Korintus 1, 16. Jadi ada datanya tentang mereka membaptis seluruh rumah termasuk anak-anak. Jadi yang sudah menjadi kebiasaan daripada para rasul, dan itu tradisi gereja yang tetap dipertahankan. Oke ya, sampai sini ya teman-teman semua. Baik, kalau punya buku ini, jadi kita bisa buka sama-sama di meja masing-masing, sehingga lebih cepat lagi, lebih kita bisa dalami lagi bersama daripada menunggu pembahasan seperti ini ya. Jadi kalau sudah dipelajari sebelumnya kan lebih mantep ini untuk pemahamannya kemudian. Oke, kita mau tutup dengan doa. Ya, ini menarik pembahasan ke depannya tentang siapa yang dapat membaptis. Seperti pertanyaan-pertanyaan kalian nih. Pertanyaan-pertanyaan kalian selalu tentang hal-hal yang praktis yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti minggu depan akan menjadi semakin menarik ya. Bawa keluarganya, bawa teman-temannya lebih banyak lagi supaya kita bisa share iman dan bisa memberkati lebih banyak lagi. Oke, baik, kita mau berdoa ya. Jangan lupa nanti juga boleh meramaikan YouTube-nya Mimin, boleh follow Mimin di sana dengan nama yang sama, Komsa KKSM. Setiap sesudah live, rekamannya Mimin selalu posting di sana ya, supaya bisa dilihat kembali. Oke, baik. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk cintamu, untuk rahmatmu. Pada malam ini, Engkau berkati kami semua dengan pengetahuan-pengetahuanmu, dengan segala penyelenggaraanmu, dengan segala kekayaanmu yang menjadi kekuatan kami. Dan pada hari pesta Minggu Kerahiman Ilahi ini, kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami yang rapuh, penuh perjuangan, penuh pergumulan, yang sakit disembuhkan, yang sedang bergumul dengan hidupnya, bergumul dengan ekonominya, Tuhan beri solusi. Yang pada saat ini sedang terikat dengan kuasa kegelapan, Tuhan bantu lepaskan. Kami juga persembahkan kepada belas kasih kerahiman-Mu, dunia yang sedang bertikai, yang diancam di ambang perang dunia ketiga. Bila belas kasih kerahiman-Mu bisa mendamaikan setiap hati. Bunda Maria, doakan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. See you all minggu depan. Jadi kami sini kita nggak ketemu karena ingin pelayanan ke pedalaman ya. Minggu depan, minggu malam. Oke? Baik. Makasih sama-sama. Iya, sama-sama ya. Favorit pensil bisa minggu malam selalu ya. Kita membahas ini, dan normalnya malam Jumat kita membahas demonologi ya. Jadi mau ikut dua-duanya, malam Jumat dan juga minggu malam ya. Good night semuanya. Thank you yang udah send good night.
yang sudah send gift, yang sudah komen-komen, yang sudah like sama share ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Wow, dapat connect di Rainbow. Thank you Rainbow.